Assalamualaikum, selamat datang kembali di Tony FS. Di bagian ini, kita akan membahas tentang kejadian yang dialami oleh penulis. Beliau ditempelin, sudah diincar oleh makhluk penunggu jembatan. Ini dia selengkapnya. Masih dalam posisi kerasukan, Umi masih melakukan mediasi dengan yang ada di tubuhnya Mas Bao. Aku ini cuma suruhan. Iya, baiklah sebentar, kata sosok yang ada di dalam tubuh Umi Darla itu, yang diiringi dengan gerakan kedua tangan Umi Darla. Terasa menepuk beberapa kali punggung saya, seperti sedang memasukkan sesuatu yang tidak terlihat atau sukma ke dalam tubuh saya kembali. Sudah belum? Kalau sudah cepetan keluar. Pokoknya jangan berani-berani lagi mengganggu putraku dan keluargaku. Kalau nanti lewat jembatan lagi, pinta ibu sambil membuat janji dengan sosok itu. Iya, tidak akan lagi-lagi, jawab sosok itu sambil berjanji. Kalau begini jadi tidak bisa jalan-jalan lagi, keluh suara sosok bocah yang juga berada dalam tubuh Umi Darla. Ternyata yang nempel dua sosok, bahkan lebih. Saya yang merasa lemas dan sulit fokus dari tadi, cuman bisa menyimak percakapan tersebut. Ternyata saya diincar sudah bertahun-tahun yang kemungkinan besar dari tahun 2008. Awal desas-desus soal jembatan muncul. Jadi setiap orang yang pernah melewati jembatan minimal satu kali, otomatis mendapatkan tanda gaib yang tidak kelihatan di tubuhnya. Sehingga orang yang pertahanannya lemah mungkin satu kali lewat saja sudah kena menjadi tumbal pesugihan. Tanda gaib itu baru bisa hilang kalau dilepas oleh orang pintar yang mengerti tentang ilmu gaib seperti Umi Darla. Jadi sekalipun orang jauh tentu akan tetap bisa terhubung, layaknya alat penyadap mata-mata. Sosok keluarga yang saya temui dalam mimpi malam itu sepertinya merupakan sosok makhluk halus yang telah mengincar saya, bahkan berhasil menculik setengah sukma saya, sehingga membuat jiwa dan raga saya seperti hampir terpisah. Serta alasan saya selama 2 hari lewat jembatan itu selalu refleks menatap batu besar sebelah timur jembatan, karena setengah sukma saya sedang ditahan di bawahnya. Jadi saya seperti sedang meratapi bagian diri saya yang gaib, sedang membutuhkan pertolongan. Ibarat punya utang membayar karcis khusus lewat jembatan. Meski kalau dinilai dengan uang nyata tentu tidak seberapa, tapi yang namanya hutang tetaplah hutang, di mana sarana yang lazim digunakan oleh para pelaku pesugihan memang biasanya berupa uang, tidak peduli seberapa besar maupun kecil. Yang penting kalau udah diterima dan digunakan untuk belanja oleh korban, maka otomatis menjadi semacam mahar, sehingga sukma korban dapat direnggut untuk dijadikan tumbal pesugihan, yang mana di sini kasusnya setiap orang yang lewat jembatan otomatis punya hutang yang akan ditagih bayarannya berupa sukmanya oleh makhluk gaib penunggu jembatan selaku petugas loket, sekaligus penagih hutang, yang setiap orang punya waktu jatuh tempo yang berbeda tergantung seberapa tebal atau kuat pertahanan dirinya sesuai nasib dan takdirnya. Setelah proses ruqyah selesai, panas yang terasa di dada saya sebelumnya otomatis lenyap. Walaupun badan saya masih agak lemas dan perlu waktu untuk bisa benar-benar memfokuskan pikiran saya seperti sedia kala. Kemudian giliran ibu yang diruqyah karena ibu merasa badannya kurang nyaman, seperti ada sesuatu di mana tata caranya persis seperti saya tadi. Saya pindah ke tempat ibu duduk tadi, sementara ibu berada di tempat saya duduk barusan. Lalu suara Umi Darla kali ini terdengar berubah seperti suara seseorang perempuan yang masih muda. Tolongin aku, bebaskanlah aku, rengek sosok wanita muda yang ada di dalam tubuh Umi Darla sambil menangis terseduh-seduh. Kau ini siapa? Tanya ibu yang berusaha tetap tegar sambil melawan rasa takutnya. Sementara saya cuma bisa menyimak sambil tertunduk lemas. Urang teh, Adelia, aku ini Adelia. Aku tuh sudah capek disuruh-suruh, kemudian dipaksa nikah sama kakek-kakek, sampai punya seorang anak. Lalu sekarang harus mencari tumbal dari orang-orang yang lewat jembatan.
curhat sosok itu yang terdengar cukup lirih. Loh, kenapa malah mau? Selidik ibu yang mulai agak gusar. Kan dipaksa, kalau tidak nurut ya disiksa. Malahan anak tampan ini juga sudah kupinta kepada suami supaya dilepaskan, tapi malah dipukulin sampai terasa sakit, ungkap sosok itu. Kenapa sih bisa ada di badanku? Selidik ibu yang penasaran. Aku sudah lelah, minta tolong ke sana kemari tapi tidak ada yang mampu. Tadi tahu tante mau kesini jadi aku ikut. Aku cuma mau bebas dan disempurnakan sebagaimana mestinya, curhat sosok arwah itu sambil terisak-isak. Sudah diusahakan sama Umi serta para ahli spiritual di wilayah sini. Hanya saja tidak sampai mampu mengalahkan. Cuma sampai pelakunya sakit, kadang sampai parah. Tapi saat dapat tumbal lagi nantinya langsung sembuh lagi. Jadi kamu bisa bebas kalau nanti orangnya sudah mati atau sampai datang kiamat. Karena sekuat apapun juga yang namanya makhluk hidup, semuanya pasti mati. Sela Umi Darlah yang sekejap sadar untuk sekedar menjawab permohonan sosok di dalam tubuhnya itu, sehingga seperti orang yang bicara sendiri. Atuh, aku harus bagaimana lagi? Kalau memang susah, tembak saja sekalian orangnya pakai pistol, biar mampus. Jadi aku dan yang lainnya bisa bebas, rengek sosok itu yang suara tangisannya terdengar semakin keras. Kalaupun ada yang punya pistol, juga tidak ada yang bakal berani nembak orang takut dipenjara kok. Sekalipun itu memang orang jahat, kalau berurusan dengan yang namanya gaib, tentu sulit menemukan buktinya. Jadi polisi juga cuma bisa nangkap orang yang nembaknya. Mohon maaf, aku tidak bisa menolong, jawab Umi Darlah sambil mencoba memberi pengertian kepada sosok itu. Aku tidak bisa menolong, kan si Umi juga yang ngerti tidak mampu. Udahlah, sekarang keluar dari tubuhku ya, suruh ibu kepada sosok itu sehabis menyimak penjelasan Umi Darlah. Baiklah, aku akan keluar. Tetapi kalau bisa tolong kabarin keluargaku bahwa aku ingin ditahlilkan dan didoakan. Siapa tahu kematianku bisa sempurna, balas sosok itu yang terdengar pasrah sambil titip pesan. Insya Allah, tapi orang mah tidak janji. Soalnya kalaupun disampaikan juga, nanti siapa tahu keluargamu malah tidak terima, lalu marah padaku, kemudian malah menjadi fitnah. Mending kamu datengin saja langsung, misal rasuki salah satu anggota keluargamu, jadi kamu bisa langsung ngomong. Sudah ya, maaf kalau nanti tidak bisa nyampein, tutup ibu sambil mencoba memberi pengertian kepada sosok itu. Proses rukyah ibu pun akhirnya dinyatakan selesai. Pada tahap akhir, Umi Darlah seperti mengusap beberapa titik di tubuh saya maupun ibu untuk menarik dan menyingkirkan sesuatu yang tidak terlihat dari badan kami. Saat itu sudah sekitar jam 3 sore menjelang asar. Berhubung belum ada pasien lagi yang datang, maka kami melakukan perbincangan sebentar terkait apa yang baru saja saya dan ibu alami dalam proses rukyah Umi Darlah yang pertama kali bagi kami. Walaupun sebenarnya kata Umi Darlah, pasien yang berobat masih tetap akan berdatangan meski sudah malam, terutama mereka yang tempat tinggalnya jauh, di mana kadang bisa sampai jam 12 malam atau jam 2 malam baru selesai, dan Umi Darlah pun baru bisa istirahat. Sementara esoknya jam 7 pagi atau jam 8 pagi, pasien sudah mulai ada yang datang lagi untuk berobat. Adelia, sepertinya sosok wanita muda yang merupakan istri kakek sekaligus ibu bocah yang saya temui dalam mimpi waktu itu. Menurut kabar yang beredar, Adelia merupakan sosok gadis remaja warga kampung Kluweh yang meninggal secara tidak wajar, yang mana sejak awal memang diduga banyak orang merupakan korban untuk tumbal pesugihan. Sejak kemunculan desas-desus jembatan pesugihan tahun 2008-an, arwah Adelia sudah banyak merasuki beberapa warga kampung sekitar, termasuk anggota keluarganya sendiri, untuk memperingatkan para warga bahwa jembatan sudah dijadikan sarang makhluk gaib suruhan pelaku pesugihan untuk mencari tumbal, sehingga menyarankan setiap warga untuk senantiasa waspada
Kalau lewat jembatan juga sambil menyampaikan pesan kepada keluarganya, minta agar disempurnakan. Pihak keluarganya tentu selazimnya sudah mengadakan acara tahlilan. Sesuai kebiasaan yang berlaku juga, senantiasa mendoakan Adelia supaya bisa meninggal dengan tenang dan menetap di alamnya. Akan tetapi, upaya keluarganya itu seolah gagal, karena memang yang namanya tumbal pesugihan itu ibarat semacam jaminan utang. Sampai utangnya lunas, di mana yang dimaksud utang itu ya nyawa si pelaku pesugihan, sehingga sukma para korban yang ditahan di kerajaan jin atau siluman baru akan bebas saat si pelaku mati. Kemudian sukma si pelakulah yang akan menggantikan tempat mereka menjadi budak di kerajaan jin atau siluman tersebut sampai kiamat tiba. Malah terbilang sering arwah Adelia nempel di badan warga sekitar yang hendak berobat ke Umi Darlah, seperti nempel di badan ibu tadi. Bahkan 2 bulan kemudian, arwah Adelia juga nempel di badan saya saat pergi berobat lagi ke Umi Darlah. Jadi bisa dibilang arwah Adelia sulit dikendalikan sepenuhnya oleh pimpinan suruhan si pelaku pesugihan yang mendiami jembatan, sehingga terkesan tidak patuh dan malah memberontak. Menurut keterangan Umi Darlah, bukan cuma dirinya dan para orang pintar di wilayah sini yang sudah mencoba menetralisir jembatan tersebut. Bahkan orang pintar dari wilayah lain sampai luar kabupaten pun sudah didatangkan oleh salah satu keluarga terpandang di Kampung Petir karena merasa prihatin dan mengkhawatirkan keselamatan warga sekitar, juga anggota keluarga mereka yang lewat jembatan. Pada akhirnya semua gagal total, karena meski berhasil diusir pun para suruhan gaib itu dengan mudahnya kembali menghuni jembatan. Sebab saat pembangunannya ketempelan uang atau dana dari si pelaku, sehingga jembatan itu seolah menjadi sangkar milik si pelaku sebagai tempat peliharaannya. Oleh karena itu, satu-satunya cara yang paling mungkin dilakukan untuk menetralisir jembatan adalah dengan merobohkannya dulu, lalu membangunnya kembali. Soalnya konon si pelaku melakukan pesugihan kepada sosok siluman buaya putih yang tingkat kesaktiannya terbilang sangat tinggi, sehingga hampir mustahil dikalahkan oleh orang pintar pada umumnya, termasuk bagi Umi Darlah. Sekalipun sementara para suruhan gaib yang menghuni jembatan mungkin masih tergolong pasukan tingkat bawah alias baru kroconya, sudah cukup menyulitkan, apalagi berurusan dengan ratu atau rajanya. Bagi setiap pasien yang sudah diobati, Umi Darlah selalu memberi air doa untuk diminum, dimandikan dan dicipratkan ke seluruh permukaan tembok rumah saat maghrib. Juga kemenyan yang harus dibakar dahulu sebelum mencipratkan air, mungkin untuk membujuk setiap makhluk gaib itu supaya benar-benar bersedia pergi dan tidak akan mengganggu lagi. Ibarat anak kecil yang dibujuk permen supaya nurut, karena kemenyan merupakan salah satu makanan kesukaan bagi para makhluk gaib pada umumnya. Terakhir, Umi Darlah memberi saran supaya senantiasa eling dan lebih mendekatkan diri kepada Allah, serta selalu waspada saat lewat jembatan, terutama jangan sampai dalam keadaan pikiran kosong atau melamun, karena keadaan seperti itu umumnya membuat para makhluk halus lebih mudah masuk ke tubuh. Apalagi suruhan gaib untuk mencari tumbal seperti itu yang jelas sangat mengancam nyawa setiap orang yang lewat jembatan. Lalu kami pamit pulang dari rumah Umi Darlah sekitar jam 3:30 sore lebih. Berhubung badan saya masih agak lemas, walaupun kesadaran saya terasa mulai kembali sepenuhnya, kami memutuskan naik ojek dari Kampung Ramuan Seger yang memakan waktu 10 menitan untuk sampai rumah. Setelah tidur pula semalam, barulah esok harinya badan saya terasa mulai normal kembali, seperti sedia kala, terutama makan pun kembali lancar, selepas kemarin yang bahkan tidak nafsu sedikit pun, walau perut nyaring terdengar keroncongan. Berdasarkan kejadian yang nyata saya alami tersebut, saya menduga penyebab gangguan di jalan sekitar tanjakan dan belokan di bawahnya mulai meningkat, terutama dari tahun 2010 ke atas, meski lebih sering dialami oleh orang luar. Mungkin karena penghuni gaib di lokasi jembatan sebelumnya terpaksa menjauh dan pindah di sekitaran belokan. Terlebih, sejak tahun 2016-an, ada saran dari seorang ahli spiritual kampung saya yang rumahnya berada tepat di atas tanjakan alias ujung timur kampung, menghimbau kepada setiap orang yang lewat belokan di bawah tanjakan, baik warga kampung maupun orang luar, supaya permisi dulu. Sementara bagi pengendara motor atau mobil, cukup bunyikan klakson sekali
atau beberapa kali biar terhindar dari gangguan para penghuni gaib di sana. Seandainya dugaan ini saya tepat, alasan mereka pindah entah karena berhasil dikalahkan suruhan gaib penghuni jembatan atau sekadar mengalah, misal sama kuat hanya saja mereka memilih agak menjauh untuk menghindari bentrokan berkepanjangan. Meski sebenarnya saya merasa lumayan trauma, tetapi setiap hari saya terpaksa harus lewat jembatan selama beberapa bulan sampai semester 2 usai. Selama waktu itu, gangguan di lokasi jembatan terasa semakin jelas dan nyata bagi setiap orang yang lewat. Bahkan bau aroma darah yang biasanya saya cium pas menjelang waktu maghrib di sekitar jembatan saat itu mulai tercium di tengah tangga sejak pagi hari pas saya lewat jam 8 pagi atau jam 9 pagi. Suruhan gaib penghuni jembatan semakin gencar melakukan upayanya, meski kebanyakan berakhir gagal, yang membuat mereka semakin kesulitan mendapatkan korban karena kebanyakan target mereka bisa ditolong oleh Umi Darlah. Mungkin hanya segelintir orang yang tidak percaya pengobatan alternatif dan tidak mengetahui Umi Darlah saja yang berhasil dijadikan tumbal. Sampai-sampai para suruhan gaib itu lebih sering keluar dari lokasi jembatan untuk mencari calon korban dengan berkeliaran di beberapa titik di sekitaran kampung terdekat, terutama di jalur yang biasa warga gunakan sebagai jalan alternatif selain lewat jembatan. Bahkan warga kampung sekitar yang sedang dalam keadaan lengah pun tidak luput dari incaran mereka. Contohnya, seorang warga kampung tetangga di sebelah barat yang sedang tidur sore mendadak kesurupan penghuni jembatan karena mau diambil sukmanya, namun dengan mudah dinetralisir oleh ahli spiritual di kampung tersebut. Mungkin karena penghuni jembatan itu mulai melancarkan aksinya jauh dari sarang mereka, sehingga tidak mudah menculik bagian sukma orang yang mereka rasuki seperti kejadian yang saya alami sebelumnya. Mungkin inilah alasannya dalam Islam dilarang tidur saat waktu sore, karena sangat mudah bagi makhluk halus untuk merasuki tubuh. Upaya yang dilakukan para suruhan gaib itu sempat membuat setiap warga yang biasa menggunakan jalan alternatif merasa kebingungan mencari solusi. Namun berhubung efek yang ditimbulkan tidaklah sekuat di lokasi jembatan, maka jarang ada yang berhasil menjadi korban mereka. Mulai awal semester 3, saya memutuskan pindah kelas dari yang asalnya masuk setiap hari ke kelas yang cukup masuk akhir pekan saja. Meski waktu itu saat berangkat dan pulang kuliah, saya sudah pakai jasa ojek langganan, sehingga tidak perlu lagi lewat lokasi jembatan. Setelah 1 tahunan berlalu, saya memutuskan naik angkot lagi, karena jadwal jemputan ojek langganan itu sering bentrok dengan langganannya yang kerja di pabrik. Saya yang cukup masuk kuliah saat akhir pekan saja, lebih memilih menggunakan jalan alternatif yang ada di sebelah barat dari lokasi jembatan, meski harus loncat di atas beberapa batu sungai yang agak besar untuk menyeberang dan melewati TPU yang ada di sebelah utara. Namun saya merasa lebih aman karena para penghuni gaib di sana tentu tidak langsung mengancam nyawa orang yang lewat seperti di lokasi jembatan. Walau sebenarnya semenjak diobati oleh Umi Darlah, saya tidak mendapati lagi gangguan berarti dari para penghuni jembatan. Akan tetapi, kalau turun hujan maka saya terpaksa harus selalu lewat jembatan lagi karena air sungai otomatis merendam batu-batu penyeberangan di jalur alternatif. Namun setidaknya saya bersyukur tidak harus merasakan ngeri di lokasi jembatan yang mencekam itu sesering 2 tahun sebelumnya. Di sisi lain, kabarnya pada tahun 2005-an silam, Kampung Kluweh gempar oleh sebuah peristiwa. Hal itu bermula saat salah satu orang yang tersohor sangat kaya di wilayah sini membangun rumah baru di kampung tersebut. Namanya Haji Labatus, seorang kakek yang usianya 70 tahunan kala itu. Dia merupakan warga kampung Siput Air yang letaknya di sebelah timur laut dari kampung Ramuan Seger, tempat tinggalnya Umi Darlah. Entah sejak kapan kakek itu menjadi orang kaya, yang jelas pekerjaannya adalah tengkulak padi dan punya penggilingan padi pribadi di kampungnya, serta lahan sawah yang luas, entah berapa petak jumlahnya. Rumahnya pun cukup mewah sebagai orang kaya kampung dan punya 3 orang istri dengan beberapa orang anak, serta beberapa orang pembantu di rumahnya tersebut. Meski si kakek kaya raya yang mana harta kekayaannya itu bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi orang banyak untuk bekerja membantu mengolahnya, namun warga kampungnya sendiri justru sangat mewaspadainya dan lebih memilih tidak ingin berurusan dengannya.
Penyebabnya karena kecurigaan masyarakat terkait asal-muasal harta kekayaannya yang berlimpah ruah tersebut diduga merupakan hasil pesugihan. Bahkan desas-desus tersebut sudah tersebar luas dari mulut ke mulut, sehingga diketahui oleh masyarakat wilayah sini yang seperti menjadi rahasia umum. Meski begitu, Haji Labatu senantiasa bertingkah seperti orang alim, selazimnya orang yang sudah menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu pergi berhaji ke Baitullah di Mekah. Bahkan ia sering menyumbang dana untuk pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, bendungan, dan lain-lain. Juga pembangunan yang menyangkut urusan keagamaan seperti masjid, pondok pesantren, dan yang lainnya. Di Kampung Kluwe ada pondok pesantren yang bisa dibilang menjadi pusat pelajaran agama Islam di wilayah sini, yang jumlah santrinya semakin meningkat sehingga perlu membangun pondok yang lebih besar untuk menampung para santri putra dan putri yang mayoritas masih muda itu. Nah, Haji Labatus merupakan santri tetap yang selalu menghadiri pengajian mingguan di pesantren itu, sekaligus donatur langganan yang kerap menyumbang untuk pembangunan pondok bagi para santri di sana. Terlebih dari kabar yang didengar oleh warga Kampung Kluwe, alasan Haji Labatus berhijrah ke kampung mereka yaitu demi bisa lebih merasa damai dan tentram untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah di kampung santri itu. Meskipun banyak orang yang langsung menyaksikannya, meragukannya dengan mengernyitkan keningnya sambil tersenyum sinis dengan meruncingkan ujung sebelah bibirnya, seolah menganggap itu cuma sebuah lelucon konyol yang sama sekali tidak lucu. Setelah rumah barunya di Kampung Kluwe selesai dibangun, Haji Labatus pun langsung menempatinya, walau itu cuma sebagai tempat singgahnya karena dia tetap tinggal di rumah utamanya yang ada di Kampung Siput Air, sehingga rumah baru itu kadang kosong tanpa ada yang menghuni. Hal itu otomatis membuat warga Kampung Kluwe waspada sambil bersiaga dengan mengawasi sepak terjang si kakek selama berada di sana. Meski bagi mereka yang belum dewasa tetap bersikap biasa aja karena emang belum mengerti apa-apa. Itulah celah yang dimanfaatkan si kakek dalam melancarkan aksinya untuk mencuri mangsa. Tersebutlah seorang gadis remaja yang baru lulus SD, namanya Adelia. Dia tidak melanjutkan sekolah karena kebiasaan masyarakat di wilayah sini. Umumnya anak perempuan yang sudah mengenyam pendidikan dasar akan langsung dinikahkan atau mondok terlebih dahulu selama 2-3 tahun. Setelah dianggap cukup menimba ilmu agama, baru ia akan dinikahkan. Alasannya karena anak perempuan dianggap tidak akan menghasilkan apa-apa. Sekalipun sekolah tinggi-tinggi, jadi percuma. Ujung-ujungnya pasti akan berakhir di dapur untuk mengurusi kebutuhan suami dan anaknya nanti. Keadaan itu pun mulai berubah sejak tahun 2010 setelah berdiri beberapa pabrik di dekat wilayah sini yang justru membutuhkan wanita sebagai tenaga kerja utamanya, sekitar 90%-an lebih. Hal tersebut mulai secara berangsur-angsur membuat anak-anak perempuan di wilayah sini bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, minimal sampai SMP, yang setelah lulus mereka akan langsung diserap untuk bekerja di pabrik. Sehingga perlahan apa yang terjadi dalam sinetron Dunia Terbalik pun menjadi kenyataan bagi para lelaki dan suami di wilayah sini yang meluas sampai sekabupaten, karena yang jauh dari pelosok pun ikut tersedot bekerja di pabrik tersebut daripada harus jauh-jauh keluar daerah, apalagi luar negeri. Maka lambat laun kasus kehamilan di luar nikah pun semakin merebak akibat pacaran yang kebablasan. Juga tingkat perceraian pun semakin meningkat karena masalah perselingkuhan serta naluri wanita yang ingin mencari lelaki yang lebih tampan atau mapan, ya ataupun keduanya. Adelia yang kala itu masih nganggur karena belum pasti akan dinikahkan atau mondok. Pagi itu sedang asyik bermain dengan beberapa temannya. Kebetulan ada seorang kakek yang tak lain dan tak bukan adalah Haji Labatus lewat di dekatnya sambil memberi uang Rp500 untuk jajan. Lalu Adelia membeli permen di warung dan mengemilnya sambil bermain. Sehabis main, kemudian Adelia pulang ke rumah dan menceritakan apa yang terjadi tadi kepada ibunya. Setelah mendengar penuturan Adelia, si ibu langsung memarahinya karena sembarangan menerima uang dan membelikannya, apalagi dari orang yang paling diwaspadai oleh orang-orang. Tentu, itu bukan tanpa alasan, karena si ibu merasa khawatir dan takut kalau terjadi hal buruk terhadap Adelia akibat uang yang tidak seberapa itu. Bersambung, di bagian akhir akan menguak siapakah Adelia.
dan kenapa bisa menjadi tumbal dan sosok pelaku pesugihannya, yaitu si Haji. Ya, Haji siapa tadi? Nantikan kelanjutannya hanya di Tony FS. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.